Kembali lagi bersama saya, Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya dari jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mudah melakukan korupsi oleh para elit atau penguasa. Yang pertama, latar belakang. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana karena perbuatan tersebut majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola pengambilan kebijakan yang baik. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap elitis, yang kedua, tahap endemik, dan yang ketiga, tahap sistematik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau penguasa. Yang kedua, pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu yang ketiga, pada tahap yang kritis, yaitu tahap sistematik, di mana setiap individu di dalam sistem tersebut terjangkit oleh penyakit yang serupa, yaitu korupsi. Penyakit korupsi di Indonesia telah sampai pada tahap sistematik ini. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa. Yang berikut pembahasan. Korupsi bisa dipandang dari 4 dimensi. Yang pertama, korupsi upeti. Yang kedua, korupsi jalan pintas. Yang ketiga, korupsi kontrak. Dan yang keempat adalah korupsi pemerasan. Yang pertama, korupsi upeti. Korupsi ini sangat dimungkinkan karena menduduki jabatan yang strategis. Karena jabatan tersebut, seseorang mendapatkan banyak kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan. Kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya markup. Yang kedua, korupsi jalan pintas. Korupsi jenis ini banyak dipraktikkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, yang mana dari sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Contoh dari kategori ini adalah kasus para pengusaha yang menginginkan agar undang-undang tertentu diberlakukan atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Yang ketiga, korupsi kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar. Masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Yang keempat, korupsi pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar. Perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada orang-orang tertentu. Selain itu, Amin Rais juga mengidentifikasikan korupsi ke dalam 4 tipe. Yang pertama, korupsi ekstortif. Korupsi ini merujuk pada situasi yang mana seseorang dengan terpaksa membayar agar bisa mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. Yang kedua, korupsi manipulatif. Korupsi jenis ini merupakan usaha seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik merupakan perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap jenjang, sehingga para anak, menantu, keponakan, dan istri sang pejabat dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Korupsi nepotistik biasanya melanggar aturan main yang sudah ada. Namun pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistik itu berdiri seorang pemegang kekuasaan. Yang keempat, korupsi subversif.
korupsi subversif berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara. Selanjutnya, menurut Franz Magnus Suseno, etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Berbicara tentang kehidupan politik di Indonesia tidak terlepas dari pembicaraan etika dan moral tiap individu para elit politik, di mana elit politik menjadi panutan bagi masyarakat dan sudah seharusnya para kaum elit politik memberi contoh bagaimana seharusnya beretika yang baik. Namun pada praktik bernegara saat ini, elit politik tidak mencontohkan etika yang baik. Mereka lebih mengutamakan emosi dan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan masyarakat. Elit politik belakangan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, yakni salah satunya adalah dengan menyuap beberapa orang untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Fenomena ini dikenal sebagai korupsi dan juga suap. Korupsi telah merajalela di dunia politik dan sekarang pun telah menyebar ke bidang-bidang lainnya, karena korupsi bisa dilakukan dalam setiap bidang kehidupan. Misalnya dalam bidang ekonomi, bisa dilihat sebanyak apa masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan tidak ada tindakan dari pemerintah untuk membantu mereka. Sudah sangat sulit untuk menghapus fenomena korupsi di Indonesia, karena sudah terkenal di mana-mana. Kebanyakan dari elit politik bukan seseorang yang memiliki kualitas, namun seseorang yang bisa diajak kerjasama oleh suatu kelompok tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan di negara Indonesia. Berikut adalah hal-hal yang terjadi selama ini di Indonesia. Yang pertama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bersama pemerintah dan rakyat. Setiap berganti rezim selalu dan senantiasa menyertai praktik pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi masih melewati jalan terjal di tingkat implementasi. Yang ketiga, praktik korupsi itu tak berdiri sendiri, tak sekedar dilakukan orang per orang. Ia juga melibatkan satu atau dua orang oknum yang bergerak di bidang korporasi, bahkan penguasa yang ditenggarai bekerja sama dengan oknum politisi yang bersinggungan langsung dengan kekuasaan yang tengah digenggamnya. Akal sehat kita akan sulit dibohongi kalau perilaku koruptif bebas dari kekuasaan politik maupun oknum elit politik yang tengah mengemban jabatan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koruptif ini, ada banyak faktor motivasi dan dorongan yang menjadikan seseorang melakukan tindakan koruptif. Antara lain, banyaknya keuntungan yang ada, tingkat permasalahan yang akan terjadi dari suatu perbuatan koruptif, kekuatan tawar-menawar relatif antara penyuap dengan yang disuap. Permasalahan tersebut dapat terjadi jika para pemangku pejabat publik yang pada umumnya memiliki gaji atau pendapatan rendah, kondisi kerja yang buruk, dan minimnya sumber daya. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Potensi untuk ketahuan sangat rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkan sanksi atau hukuman pidana. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko adalah sistematika dalam organisasi atau mekanisme keefektifan organisasi, yang mana bila informasi terkait cara kerja dalam organisasi tidak tersedia atau kurang jelas, maka permasalahan tersebut akan dapat mempersiapkan perilaku koruptif.
sebab resiko untuk ketahuan tidaklah kuat. Kekuatan dalam tawar-menawar pemberian pelayanan, terutama perizinan, ditentukan oleh tingkat kebutuhan finansial, sumber daya yang tersedia, dan kompetisi. Yang berikut pembusukan politik. Menurut Ahmad Syafi Ma'arif dalam Negeri Para Mafioso, karya Denny Indrayana tahun 2008, dalam kajian politik, korupsi mengikuti dalil Lord Action melalui pernyataannya power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Di mana dalilnya ini menggambarkan penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaan. Penyelewengan kekuasaan dalam hal ini tidak hanya terkait uang, tetapi juga terkait politik atau kebijakan, diantaranya kelembagaan daerah, kepegawaian, pembangunan, kebijakan, serta pelayanan publik daerah. Dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu pada masa kini. Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik, sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk. Korupsi yang belakangan ini terjadi merupakan sebuah kecelakaan politik. Korupsi terjadi karena para politisi yang kurang mengemban tugas pengawasannya dalam setiap gerak langkah menunaikan tugas publik yang dipercayakan rakyat untuk mengelola pemerintah di setiap level dalam rangka meraih kebaikan umum. Namun, di sisi lain, korupsi yang melibatkan politisi juga menunjukkan partai politik belum maksimal mengawasi kadernya yang dipercaya mengemban tugas mulia dimanapun mereka ditugaskan. Memberikan ruang kepada para kader mengemban tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik tanpa diikuti dengan pengawasan partai, terus-menerus bisa membuka ruang kader jatuh atau terperosok dalam godaan dan fenomena korupsi. Pada titik ini, peran partai sebagai alat kewenangan jabatan sangat berperan penting. Korupsi selalu berhubungan dengan kekuasaan. Korupsi kepala daerah meningkat seiring membesarnya kekuasaan kepala daerah. Besarnya kekuasaan ini nampaknya tidak diiringi dengan pemahaman utuh mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan. Kepala daerah boleh saja merasa bahwa ia adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan politik secara langsung oleh rakyat. Sebagai pejabat politik, maka kepala daerah dapat membuat keputusan-keputusan politik. Pemaknaan atas status pejabat politik ini akan keliru jika dimaknai bahwa pengelolaan pemerintahan daerah tergantung pada keputusan politik kepala daerah, sehingga seolah-olah pengelolaan pemerintahan disesuaikan dengan maunya kepala daerah tanpa pertimbangan aturan hukum. Fenomena tersebut di atas memperlihatkan berbagai kasus korupsi kepala daerah yang pada umumnya semua itu berawal dari kehendak kepala daerah yang berlawanan dengan aturan hukum. Walaupun dipilih dengan mekanisme politik, setiap kepala daerah harus memahami bahwa pada akhirnya mereka adalah pejabat pemerintahan yang tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara dalam pengelolaan pemerintahan. Sebagai pemimpin pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari urusan keuangan sampai pada kepegawaian. Dalam hal keuangan, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk juga dalam pelaksanaan APBD yang di dalamnya ada berbagai kegiatan-kegiatan proyek. Kemudian dalam hal aset, kepala daerah merupakan penanggung jawab pengelolaan aset daerah. Terkait kepegawaian, kepala daerah memegang kekuasaan sebagai pejabat pembina kepegawaian yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pejabat di daerah.
Selain itu, kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin untuk berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dapat dilihat begitu besarnya kewenangan kepala daerah. Namun harus diingat bahwa sebagai pejabat pemerintahan ada tanggung jawab hukum yang ada pada kepala daerah. Tugas-tugas pengelolaan pemerintahan daerah semuanya mengacu pada aturan hukum, bukan pada keputusan politik. Sehingga wajar jika kemudian kepala daerah sering diperiksa oleh penegak hukum jika terjadi pelanggaran terhadap mekanisme hukum dalam mengelola pemerintahan. Hal ini karena konstruksi hukum pemerintah daerah memposisikan kepala daerah sebagai penanggung jawab berbagai urusan pemerintahan. Yang berikut, sumber korupsi. Bukan hanya persoalan tidak taat hukum, nyatanya kepala daerah justru menjadi sumber korupsi. Dari banyak kisah korupsi, kita mendengar bahwa perintah korupsi datang langsung dari kepala daerah. Misalnya ada perintah untuk memotong sekian persen anggaran kegiatan dan setiap proyek yang dibiayai oleh APBD. Kemudian potongan tersebut disetorkan kepada kepala daerah. Atau kisah kepala daerah yang memperjualbelikan jabatan. Ada tarif yang harus dibayarkan kepada kepala daerah untuk mendapatkan jabatan tertentu. Begitu juga dengan perizinan. Kepala daerah mematok harga yang harus dibayarkan oleh pemohon izin jika ingin izinnya dikabulkan. Pembahasan rancangan APBD juga demikian. Seringkali kepala daerah memerintahkan agar jajaran birokrasinya menempuh jalan pintas dengan menyuap anggota DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Baik, sekian saja. Terima kasih.